menurut kamu yang buat orang yang bilang kartu prakerja nggak tepat sasaran, untuk kamu yang udah berjuang lama itu gimana tuh? Mungkin dia kartu prakerja nggak tepat sasaran tuh karena Halo Sobat Kartu Prakerja, balik lagi di YouTube channel Kartu Prakerja. Untuk sobat yang belum tahu Kartu Prakerja itu apa, Kartu Prakerja adalah program peningkatan kompetensi untuk angkatan kerja di Indonesia. Karena kita percaya setiap orang berhak untuk meningkatkan kompetensinya masing-masing. Oke, di depan kita sudah hadir salah satu penerima manfaat Kartu Prakerja. Beliau tinggal di Bali. Sebelumnya bisa kenalin dulu kali ya, Kamita. Silahkan Kamita. Halo, nama saya Mita, umur saya 23 tahun, saya dari Denpasar, Bali. Oke, Balinya Denpasar berarti Kak? Iya, dari Asli sini? Enggak, aslinya Tabanan, tapi tinggalnya di Denpasar. Oke. Sebelumnya boleh tahu nggak kenapa Kak akhirnya ke sini Kak? Ke Bali, ke Denpasar? Denpasarnya, karena aku kan kuliahnya di UNUD nih, Universitas Udayana. Itu deketan gitu loh, biar nggak terlalu jauh jaraknya ke Tabanan. Kalau dari Tabanan tuh 1 jam, kan lumayan kan. Kalau dari Denpasar nih paling 5 menit dah nyampe. Gitu. Lumayan juga ya Kak. Iya. Berarti sebelumnya fokus kuliah aja sebenarnya? Iya sih, fokus kuliah aja. Biar deketan jarak kuliahnya. Nggak perlu ngekos juga kan. Oke. Gitu. Berarti sekarang domisili di Denpasar? Iya, betul. Kos atau rumah? Rumah sendiri. Oh, rumah sendiri? Iya. Oke. Kamita, boleh ceritain nggak Kamita dulu sebelum daftar Kartu Prakerja itu seperti apa sih kegiatannya Kak? Jadi awalnya aku tahu prakerja itu kan karena temenku nih. Dia bilang awalnya, kamu kalau misalnya nggak mampu untuk lanjut aku pengennya tuh awalnya ke program kayak profesi gitu kan. Kalau di akuntansi namanya profesi akuntansi. Ya. Nah temenku nih bilang kalau misalnya belum bisa sekarang, mending waktumu tuh kamu pakai buat latihan kompetensi yang lain yang sejenis lah. Biar kamu tuh siap gitu nanti di tempat kerja. Karena kan aku sama sekali nggak punya pengalaman kerja sebelumnya. Dulu waktu sekolah juga nggak pernah magang kayak gitu kan. Jadi benar-benar nanti waktu kerja tuh biar punya bekal selain sarjana aku tuh. Oke, jadi sebelumnya pas sekolah nggak pernah magang? Iya, nggak pernah magang, nggak pernah aktif lah istilahnya. Jadi aku tuh nggak punya harga jual diri gitu loh di CV-ku sendiri. Masa giniin sarjana aja kan kurang kan gitu. Iya. Terus. Nah makanya temenku nih nyaranin, coba deh ikut Kartu Prakerja. Nanti di situ kamu dapat uang pelatihan untuk beli-beli ke kompetensi gitu. Kayak ada course-nya, ada kayak kamu bisa bebas deh milih gitu. Milih yang kamu mau gitu. Terus aku, oh ya deh coba deh gitu kan. Waktu itu pertama kali aku coba tuh gelombang 13. Kayak, Oke, cobanya di gelombang 13. iya benar, itu Terus, pertama kali banget gelombang 13. Nah ternyata gagal nih karena awalnya tuh aku nih nggak ngerti kan konsep Kartu Prakerja itu apa. Karena temenku cuma bilang prakerja tuh buat kompetensi. Nah itu doang, selesai syarat-syarat sebelumnya tuh dia nggak ngasih tahu apa. Ternyata nggak boleh orang yang masih sekolah, itu nggak boleh kan. Nah kebetulan waktu itu aku emang udah wisuda, tapi di Ristek Dikti itu masih terdaftar. Oke. Namaku tuh masih terdaftar. Terus. Jadi kan masih terbilang masih mahasiswa kan. Iya. Nah, aku tuh nggak tahu itu alasannya. Karena itu aku gagalnya tuh karena itu. Berarti kamu udah aware ya alasannya ya? Iya, karena kan ada tuh Oke. alasannya tuh kamu masih terdaftar di Ristek Dikti. Oke lah, masih terdaftar. Habis itu beberapa bulan selanjutnya ada bukaan lagi nih gelombang. Aku daftar juga, gelombangnya masih lah alasannya kayak gitu Ristek Dikti kan. Karena aku merasa udah wisuda gitu kan, jadinya aku kayak coba deh tanya ke kampus nih, kapan sih dihapus gininya. Oh berarti kamu langsung follow up ke kampus follow ketika up nggak kampus. keterima kemarin? Iya, aku bilang ke kayak Oke. pegawainya gitu kan, kemungkinan ada yang bisa bantu kan gitu kan. Bilang tanya, ini kira-kira kapan ya saya dihapus data yang di Ristek Dikti. Iya. Saya nunggu antrean gitu, karena kan lumayan banyak nih mahasiswanya yang wisuda tuh. Jadi nunggu antrean dulu, ya udah deh aku coba aja, tapi kayak nothing tulus gitu loh Kak. Oke, ini di angkatan berapa nih? Ini 15 nih, 15. 15 kayak nothing tulus ada, kalau dapat ya udah, kalau enggak ya udah. Ternyata masih nih alasannya tuh masih gitu terus Ristek Dikti, karena aku mungkin bukan di Kartu Prakerja jalanku kayak gitu. Kayak udah sempet nyerah itu Kak, 16 aku nggak ikut. Oke, terus? Ke 17 lagi, terus aku mikir ya udahlah, Kak nggak rugi juga kan ikut prakerja kan. Kayak gratis juga ya. Gratis juga, nggak sih daftar apa-apa gitu kan. Ya udah daftar aja 17, daftar nggak dapat.
18 daftar, alasannya udah beda nih, udah Apa diganti. Alasannya tuh karena kuotanya tidak memenuhi. Oke. Gitu. Berarti Oke. lebih tenang ya. Lebih kena. Oh, ada nih harapan nih buat aku masuk kan gitu kan. Biasanya ke 19 nih dapat Oke. gitu. Di 19-nya yang dapat. Awalnya tuh aku nggak ngerti kan. Aku tanya temanku, ini kalau aku udah dapat nih gimana selanjutnya? Ya udah kamu belanja aja gini Mul. Belanja. Iya, dia bilang ya Berarti, udah belanjain sorry, aja. dari angkatan 13 keterimanya di 19. Iya betul 19. Wow, berarti Journey-nya 6 tahun. iya. 6 angkatan ya. Iya, Oke, 6 oke, angkatan oke. terlewatikan. Nah, Terus, tapi sebenarnya temanku nih karena dia udah dapat sebelumnya, jadi tuh aku Jadi angkatan berapa, sorry? kurang tahu ya dia angkatan berapa. Soalnya aku nggak sempat Ngobrol banyak. Pokoknya daftar aja. Daftar aja dia Oke, ada. Terus dia bilang kan, tapi kamu kalau misalnya dapat di prakerja nanti, kamu harus uangnya tuh harus kamu habisin. Dia bilang kayak Di gitu. pelatihan. Di pelatihan tuh uangnya kamu harus habisin ya. Soalnya rugi sayang kan kamu nggak habisin. Iya, betul. Udah gitu dapat info dari dia, ya udah aku nih cari-cari dan nih pelatihan mana yang sekiranya cocok sama aku. Cocoknya maksudnya sama jurusanku juga, sama nanti aku nyari kerjaannya tuh yang kayak gimana, biar sejalan gitu loh Kak. Dan cocok juga sama budgetnya gitu. Karena ada memang beberapa yang memang aku pengen bagus banget, tapi budgetnya sekali itu doang. Coba contohnya gimana? Contohnya apa? Contohnya kayak pelatihan akuntansi tuh emang bagus Kak. Emang kayak kompetensinya isinya tuh banyak banget, bagus banget. Tapi itu cuma bisa, misalnya uangnya tuh cuma bisa sekali doang gitu loh. Lebih baik aku tuh belinya tuh yang murah-murah tapi bisa banyak. Gitu loh. Jadi kan sertifikatnya tuh bisa banyak daripada beli satu yang mahal gitu loh misalnya. Menarik. Biar kamu bisa belajar lebih banyak. Iya ya? betul. Terus. Nah jadinya tuh aku udah hitungin, aku porsiin gitu loh Kak. Yang sesuai jurusanku 50%, sisanya itu jurusan lain. Oke, gitu. menarik nih. Berarti kamu sempat riset dulu soal pelatihan mana yang kamu iya, ambil? betul. Oke. Pelatihan mana dan lembaganya yang mana. Kadang kan itu di rating kan. Oke. Jadi nggak sembarang juga milihnya. Oke, berarti kamu lihat ratingnya Iya sampai. benar, lihat ratingnya, menarik. lihat kompetensinya tuh apa aja sesuai nggak sama yang aku butuhin gitu. Terus. Udah gitu aku udah nih bikin list juga pas dapatnya aku nggak langsung beli. Karena aku langsung cari-cari dulu kan, sesuaiin sama giniku. Aku cari-cari, itu temenku reminder lagi, itu lo nggak bisa lama-lama nunggunya, ayo cepetan beli satu aja deh dulu, beli apa aja deh dulu, biar nanti itu nggak hangus uangmu, kayak gitu ya. Udah, aku beli yang emang aku lagi pengenin banget kan saat itu. Waktu itu pelatihan akuntansi kalau nggak salah, itu semua emang pelatihan akuntansi, tapi kompetensinya beda-beda. Oke, yang pertama pertama tuh emang dasarnya akuntansi sih kayak menjurnal gitu kan, pelatihan menjurnal buat nge-refresh lagi lah gini ku. Karena kamu sudah cukup, berarti hampir 1 tahun kamu ya? Iya lumayan sih, kayak 6 bulanan lah. 6 bulanan setelah lulus, sudah merasa wisuda tapi terdaftar di Dikti. Iya. Akhirnya makanya berjuang tetap. Oke, terus. Kayak gitu kan, akhirnya aku refresh lagi untuk belajar jurnal lagi kan. Waktu itu jurnal jasa sama jurnal dagang, itu kayak basicnya akuntansi banget kan. Udah belajar itu aku nyari nih lagi nih, kira-kira mana ya yang bisa ningkatin lagi kemampuanku. Terus? Belajar laporan keuangan, udah laporan keuangan, belajar finansial, finance gitu, cara ngatur uang. Aku rasa udah cukup nih, udah punya bekal dari jurnal, laporan keuangan, finance, udah ada lah sertifikatnya. Terus aku nyari yang lain lagi gitu. Berarti kamu sebenarnya mendaftar untuk kemudian tahu pelatihannya dan dapat sertifikat itu ya? Iya, itu aja sih sertifikat kemampuannya itu. Karena kalau dunia kerja tuh kalau nggak ada sertifikat tuh kayak nggak dirasa valid gitu loh, kita bisa ngelakuin ini. Karena sebelumnya aku kan nggak kerja, jadi apa sih bukti kalau aku bisa kayak kerjain itu? Terus. Udah itu aku ngerasa udah cukup nih, gitu kan. Terus aku lihat pelatihan lainnya juga sama gitu loh, kompetensinya sama. Jadinya aku cari di luar akuntansiku. Berarti di pelatihan pertama itu ngambil dari mana tuh? Ingat nggak? Dari mananya sih lupa ya, aku nggak ingat. Kayaknya kalau nggak salah ada Grid Edu, ada Kelasmu juga, banyak sih gininya. Soalnya aku banyak macamnya kan ikutnya tuh. Terus. Udah di penghujung kan nih, maksudnya udah habis. Ini aku carilah lagi kira-kira apa ya yang tren zaman now gitu loh. Karena nggak mungkin aku kerjanya akuntansi mulu kan, biar ada nih keluar jalur tapi masih yang aku suka. Akhirnya waktu itu aku nyari tentang advertising gitu, kayak FBS, kayak marketing digital marketing gitu kan sekarang lagi trending tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Nah aku cari ilmu-ilmu tentang di situ, kebetulan ada juga
yang nyelenggarain, tapi itu nggak lama sih itu. Maksudnya itu 1 hari aja. Karena kan uangnya terbatas juga kan waktu itu. Jadi pilih yang murah-murah aja. Oke, menarik. Terus gimana tuh? Maksud saya pas kamu mengikuti prakerja, kamu kan yang pertama tuh dapat pelatihan akuntansi, terus akhirnya tersertifikasi. Yang kamu pikirkan setelah itu sebenarnya apa? Ya di luar kamu kan habis itu ngambil yang lain ya, itu sebenarnya apa? Kayaknya itu yang paling berkesan sekali buat kamu. Gimana? Nah kan udah dapet nih, udah ngerasa mampu nih, ada nih kemampuan nih. Tapi aku ngerasa belum cukup nih, karena baru ngejurnal aja kan, belum bisa yang lain. Jadi aku kumpulin dulu, selesain dulu semua pelatihan prakerjaku, baru deh aku nyari kerja gitu. Oke, berarti kamu sampai selesai prakerja dapat 4 sertifikat ya? 4, kira-kira 4 sertifikat. Oke, terus aku mau nanya. Kamu kan akhirnya dapat insentif. Itu kamu udah tahu dari awal apa sebenarnya pas ikut pelatihan? Loh, ternyata saya dapat uang juga gimana? Iya, itu pas akhir kan aku nih udah dapat nih kan. Aku tuh nyelesain pelatihan tuh sebulan gitu, Kak. Nggak ada yang kecuali yang tadi ya FBS itu emang kayak instan kan. Itu tuh aku sebulan gitu kan. Nah, sebulan setelah selesai ada nih uang masuk nih di rekeningku nih. Aku kan kaget kan, temenku bilang uang masuk tuh dari saku prakerjanya di websitenya itu aja kita bisa belanja. Itu aja. Terus. Tapi kok ada uang lagi nih? Ini uang apa? Apa di refund ya? Apa gimana gitu? Terus. Nah, abis itu aku tanya ke temenku nih, ini uang apa ya kira-kira dari prakerja kayak gitu kan? Itu loh kamu dapat insentif lain selain insentif uang pelatihan gitu. Terus aku kayak, lah, terus aku pakai apa uangnya kayak gitu kan? Ya udah terserah kamu mau nyari kerja pakai uang itu biar transport atau apa boleh, kamu buat dirimu sendiri juga boleh kayak itu. Terus baru deh aku tuh baca-baca lagi di baca-baca di situlah apa sih ini kartu prakerja itu, aku baru tahu tuh dari situ. Jadi kamu ikut pelatihan dan baru tahu loh kok saya ditransfer balik gitu. Iya benar baru taunya tuh baru di situ, oh ternyata kayak gini tuh. Soalnya kan aku emang dari awal tuh cuma nyari pelatihannya aja, nyari sertifikatnya aja kayak gitu. Berarti pas kamu nih, aku bicara pas sebelum kamu mengikuti kartu prakerja, sebenarnya kamu sudah lulus atau memang sebenarnya ya udahlah saya mau belajar aja gitu? Waktu itu kamu kan udah lulus 6 bulan sebelum ini gimana tuh? Emang aku sih niatnya mau belajar lagi kan, mau dalemin akuntansi lagi kan, karena emang nggak bisa, belum mampu, jadi emang nyari ke prakerjanya itu. Tapi sebelumnya juga sambil sampingan jualan-jualan gitu. Kalau udah tahu itu menarik. Sorry ya, ini nggak apa-apa, boleh dijawab boleh nggak jawab. Keluarga kamu backgroundnya seperti apa sih akhirnya kamu kepikiran gitu? Ini kan kalau aku ya 6 bulan tuh akan stres juga kan. Maksudnya 6 bulan nggak kerja gimana ya gitu. Boleh cerita sedikit nggak soal itu? Nah kebetulan 6 bulan tuh sebenarnya aku kerja, tapi kerjanya tuh freelance gitu loh. Freelance kalau ada just tip, aku suka just tip gitu kan. Nah itu lumayan juga tuh uangnya. Udah gitu aku suka kayak misalnya nih ada temenku nih joki-joki buat tugas gitu, dia nggak ngerti, dia kan sambil gini kerja kan dia, jadi aku yang ngerjain tugasnya kayak gitu. Kayak gitu sih lumayan ada. Berarti pas itu freelance full 6 bulan tuh freelance aja ya? Iya benar. Oke. Tadi kamu keterima kerja terkait dengan kartu sertifikat prakerja. Boleh ngobrol nggak? Boleh ceritain pengalaman ya soal hal itu? Tentang apa ya? Sertifikatnya. Akhirnya kamu pakai buat melamar kerja. Gimana? Akhirnya kamu bisa bekerja. Sebelumnya kan freelance. Sebenarnya kan cuma freelance doang kan. 6 bulan tuh. Itu prakerja ya udah fokusin ke pelatihannya. Soalnya kan di pelatihan itu setauku temanku juga bilang itu tuh kita bakal dites, ada ujiannya. Dan nilai ujian itu tuh bakal ada di sertifikatnya. Bakal kelihatan gitu loh. Berarti kamu serius banget ya? Serius banget aku. Karena nggak bisa diulang pertama. Kalau diulang kasihan uangnya juga kan kalau diulang. Dan itu bakal ada di sertifikatku. Nanti kalau jelek, lu terima kerja dong. Aku fokus banget tuh ikutin pelatihannya tuh bener-bener aku tekunin lah itu 1 bulan. Makanya jangkanya lama 1 bulan gitu kan. Aku 1 bulan akhirnya kekumpul semuanya, udah selesai juga kan masa pembeliannya tuh udah selesai juga. Akhirnya aku kumpulin semuanya, aku cocok ini mana nih pekerjaan yang benar-benar memerlukan sertifikatnya ini, mana yang enggak, karena kan emang beberapa tergantung jenis pekerjaan yang aku lamarkan. Misal kayak accounting ya udah laporan keuangan aja, kalau finance ya udah finance-nya aja kayak gitu, nggak semua aku masukin. Akhirnya aku sortir dan aku cari udah langsung lowongan kerjanya itu yang sesuai sama aku. Kayak gitu. Terus aku lampirin, aku paling atas itu lampirinnya emang sertifikatnya itu
yang di bawah Oke, baru ijazah. baru pendidikanku biar dilihat langsung oh orang nih punya Pernah kerja kompetensi nih, punya kompetensi nih. Oke, benar oke. Terus, orang nih adalah bisa kerjanya tuh kayak gitu loh daripada cuma sarjana doang kan nggak punya banyak gini ya sarjana ya, teman iya yang punya banyak skill vokasi. iya Mungkin itu yang dibutuhkan ya. Oke, oke. Terus itu kan. akhirnya bisa keterima kerja. Maksudnya kan melampirkan tuh. Iya, Boleh melampirkan. boleh tahu nggak kerja di mana sebelumnya? Aku kan sebelum cuma freelance aja kan, jadi nggak kerja kan Iya, emang sebelumnya. Nah yang pertama aku lamar tuh di Si Cepatnya itu, Oke. Si Cepat Express Indonesia, bagian admin finance. After kamu freelance selama Kurang lebih sih 7 bulanan gitu, wow, 7-8 7 bulan freelance, selama 7 bulan juga kamu mengikuti prakerja kurang lebih, iya, kemudian daftar Iya, menggunakan benar. sertifikat awal. Terus. Darinya awalnya tuh kan finance nih, aku lamar kan, oh kayaknya sama nih sama Sertifikatmu. Iya benar sertifikat prakerjaku sama nih finance. Udah gitu aku lamar di sana, terus emang ditanya sih sama dia, kamu sebelumnya nggak kerja ya? Kayak gitu-gitu sih ditanya. Emang kan kayak gitu kan dinotis kan dari kita Iya. lulus sampai kita lamar kan lumayan panjang Iya, kan 7 waktunya. bulan dan itu bukan waktu sebentar. Iya, terus Terus. ditanya. Iya, saya kebetulan saya ikut freelance. Aku ceritain lah backgroundnya sebelumnya. Tapi saya ikut pelatihan prakerja di sana. Saya dapat kemampuan, saya belajar gini. Aku ceritain deh. Terus dia mungkin ngerti ya tentang kartu prakerja. Terus dia bilang, oh itu lo susah kamu masuknya ke kartu prakerja itu kayak Oke, gitu. oke. Iya, saya juga ikutnya dari 13 ke 19 kayak gitu. Saya bilang, oh ya kamu tuh gini banget berarti ya Gigi prakerja. banget ya. Gini banget ya. Mungkin dia ngelihat dari situ juga kan Iya, aku iya, tuh iya. orangnya tuh kayak nggak mudah menyerah gitu loh. Kayak emang sih aku tuh kayak penasaran gitu loh. Oke, oke. Kalau aku nggak dapat aku penasaran, aku terus bakal Oke, coba kayak gitu. Terus. Terus dia bilang, oh ya nih emang sih ada finance-nya, tapi kamu nggak punya, kita nggak ngeliat kamu kerja langsung, cuman pelatihan aja. Bisa nggak kita tes kamu sekarang kayak Oke. gitu. Jadi dites langsung ke sistemnya dia kayak gitu. Terus. Nah kebetulan waktu tes di sistemnya dia tuh di prakerja juga ada kayak tes sistemnya gitu. Persis. Iya, Berarti ilmunya bisa diterapkan dong? Iya bisa. Jadi kayak emang sih nggak mirip-mirip banget, tapi kan setidaknya alurnya tahu lah. Ini tuh dari mana dapatnya, ini dari mana. Iya. Kayak ngerti gitulah. Dan ternyata setelah tesnya itu 3 hari selanjutnya tuh diinfoin Kak, Mbak, dia sih bilangnya waktu itu, Mbak, ini Mbak diterima di perusahaan kami, kapan bisa join? Nah kebetulan kan aku memang nggak kerja kan waktu itu. Aku bilang, oh secepatnya saya bisa. Aku bilang kayak itu. Terus dia bilang, emang nggak kerja, nggak ngurus sebelumnya? Enggak, saya nggak ada kerja. Oh ya udah. 2 hari setelahnya baru terus langsung join. Berarti gitu. setelah 7 bulan penantian panjang Iya, diterima. benar. S1-nya tadi apa, sorry? Aku akuntansi. S1. S1 akuntansi Udayana berarti. Iya betul. S1 akuntansi Udayana, kemudian sempat menganggur 7 Itu 7 bulan Oke. ngandelin cuma prakerja doang langsung Oke. one shot. Oke, ini yang menarik buat saya. Berarti kamu selama di kampus Iya. benar-benar clueless aja gitu, nggak Iya. tahu untuk kemudian harus bekerja seperti apa, dapetin ilmu kerja seperti Nggak, apa gitu. Aku kan emang pengennya tuh nggak langsung kerja gitu Kak. Aku emang pengen ikut kayak sertifikasi atau kompetensi atau apalah gitu. Karena aku nganggapnya emang sekarang semua sarjana sama aja. Oke. Apa sih yang bedain sarjana aku sama sarjana yang lain tuh gitu. Makanya aku nyari kompetensi lain kayak kursus-kursus lain gitu. Oke. Terus pertanyaan berikutnya, sertifikat buat kamu emang seberapa penting sekarang? Oh sekarang penting banget sih Kak. Gimana? Karena gimana ya, kita di dunia kerja tuh nggak cuman dilihat dari, oh aku bisa kayak gini loh, aku bisa ngerjain ini loh. Tapi kayak dilihat dari, kamu belajar apa yang kamu pelajari, apa ilmu yang kamu dapat, kayak gitu sih Kak. Kalau di kompetensi itu kan kita dilihat, oh kita punya ilmu gini, ilmu pajak misalnya. Apa sih bukti kita bisa pajak itu gitu. Semua bisa mengklaim dirinya bisa pajak, tapi sertifikat itu adalah validasi kita. Kayak Oke, gitu. oke. Sekarang mungkin kamu bisa sampai nggak? Kenapa akhirnya 13 sampai 19 nggak keterima? 6. Memang banyak sekali kan di komentar kartu prakerja juga banyak banget. Saya nggak nggak terima. Ini beneran nggak sih ya? Buat kamu yang menyampaikan hal kayak gitu dah ke kita, boleh sampaikan mungkin ke teman-teman. Apa nih yang mau Kenapa nih disampaikan? alasannya Iya, kira-kira? Kenapa nggak nyerah 6 orang, sedangkan orang tuh udah Satu baru aja 2 udah kali, nyerah. aduh kenapa sih fotonya miring dan kawan-kawannya, itu boleh disampaikan nggak? Aku sih awalnya tuh ikut prakerja karena mungkin orang-orang ikut prakerja tuh karena ngebet
uangnya, insentifnya Oke. kayak itu. Aku awalnya juga nggak tahu ada uangnya atau gimana. Aku kan emang ngejar gininya kompetensinya. Aku tuh nganggapnya aku harus dapetin prakerja karena aku harus dapetin kompetensinya. Gimana pun caranya aku bisa dapet kompetensinya kayak gitu. Jadi aku ngeliatnya ke kompetensi aja sih, nggak ke insentifnya. Kalau kamu liatnya tuh ke kompetensi pasti bakal terus berusaha gitu. Kalau ngeliatnya ke uang ya udah bakal lihat uangnya terus. Berarti kayak yang gitu. paling penting untuk mendaftar prakerja adalah niatnya Niatnya dulu ya. apa sih kamu esensinya ikut prakerja tuh apa kayak gitu. Berarti Harus banyak tahu. yang salah juga berarti ya. Iya, salah kaprah aja mungkin. Ngelihatnya tuh kayak gitu. Oke, Ada loh aku pernah baca di komen-komen tuh nggak dihabisin. Aku greget sendiri. Kalau boleh buat aku gitu. Aku aja yang ambil gitu. Sedangkan aku nge-short satu-satu lihat. Yang murah yang mana ya, yang mahal yang mana. Kalau udah lebih dari 500, oh udah nggak. Gak bisa nih. Karena kan 500 lumayan. Berarti kalau kamu punya kesempatan buat Ambil itu semuanya. ambil itu semua kamu Aku mau tuh. ambil. Aku Berarti cari kalau lagi. boleh nambah. Nambah. Karena waktu itu kayak uangku lagi sisa 50.000 kan, nanggung banget 50.000 bisa apa? Kayak nanggung banget gitu kan, paling nggak 100 lah ya, Iya, di situ betul. 100. Maunya aku nambah lagi, tapi memang nggak bisa. Kamu hanya pakai uang sendiri lagi, pakai uang insentif yang Iya, dikasih iya, itu iya. bisa nggak sih kayak gitu? Penasaran jadi. lucu itu menarik Iya. banget sih buat aku. Oke. Terus dari kamu sendiri, kamu kan background kamu udah sarjana jelas. Terus banyak banget orang bilang kartu prakerja ini nggak tepat sasaran. Menurut kamu yang buat orang yang bilang kartu prakerja nggak tepat sasaran, untuk kamu yang udah berjuang lama itu gimana tuh? Mungkin dia kartu prakerja nggak tepat sasaran tuh karena aku kan emang udah sebelumnya udah sarjana nih, Iya. udah punya lah istilahnya ilmu-ilmu atau apa, kenapa sih nyari lagi Iya. gitu mungkin. Tapi mereka nggak tahu aja sarjana aja juga susah nyari kerja kayak itu. Apalagi aku sarjana yang nggak punya background magang, nggak Iya, punya iya. apa-apa kayak gitu. Jadi prakerja nih ya udah aku nyari tambahan buat aku bisa nyari kerja lagi. Oke, berarti kayak gitu. salah ketika orang bilang nggak tepat sasaran Iya. karena sebenarnya sarjana aja butuh ya. Iya, butuh dan emang dapat kayak gitu, Oke, emang oke. bermanfaat gitu Iya, buat iya. aku. kayak Berarti gitu. siapapun sebenarnya. Iya, siapapun Intinya bisa. pengen peningkatan kompetensi, Iya. daftar aja ya. Dan bukan jangan menyerah karena- di sekali ya. Iya, benar. Oke. Terus boleh ceritain nggak sedikit soal sebelum dan setelahnya? Khususnya kalau tadi bicara soal freelance kan kamu freelance kan nggak tetap dan Iya, kawan-kawannya benar, sampai benar, akhirnya bisa dapat penghasilan tetap. Kondisinya apalagi kan kita tahu sendiri Bali dan pandemi mengubah segalanya terhadap hidup kita. Boleh ceritain sedikit nggak? Kalau dulu sih sebelum dapat tuh kan kayak aku harus berjuang sendiri nih. Aku harus cari teman-temanku yang mana nih yang perlu bantuanku kayak gitu kan. Nah sekarang udah dapat dari sertifikat itu udah dapat kerja, untungnya udah bisalah sendiri kayak pastilah gajiku nih tetap kayak gitu. Kerjaanku juga yang sesuai sama kompetensi yang ku bisa Oke. kayak gitu sih Kak. Peningkatannya bisa 10 kali lipat, 3 kali Bisa lipat? banget. Bisa banget berarti. Iya, Dari bisa freelance banget. bener-bener Nah, nggak tahu apa-apa ya? Bukannya cuma dari uang gaji aja Iya, ya, iya. tapi dari kayak sebelum aku sarjana, misalnya ilmunya tuh seberapa, tambah lagi kompetensi kan nambah-nambah lagi ilmunya. Apalagi tambah di tempat kerja kan nambah-nambah terus. Nah, kayak gitu sih, Oke. Kak. Kalau doa Banyak. kamu sendiri buat prakerja sebenarnya gimana sih? Sebenarnya sih ditambah aja sih berarti Saldonya. uangnya, saldonya. Mendingan si insentifnya tuh pakai saldo doang. Untuk aku yang suka gini Iya, ya, iya. nyari kemampuan kayak gitu. Sebenarnya menurut kamu sendiri lebih menarik pelatihannya ya? Iya, aku suka pelatihannya karena yang pertama di pelatihan itu tuh nggak cuman orang dari aku doang, banyak orang kan di Indonesia. Jadi sambil bertukar pikiran karena kita kan punya grup tiap gini punya grup. Ya udah sambil tambah relasi juga, tambah gini. Itu tuh banyak banget sebenarnya manfaatnya. Selain juga dapat ilmu, dapat relasi juga. Emang sekali kita bayar pelatihan tuh banyak benefit yang kita dapat. Dan kayak implementatif ya? Iya, Buktinya tes benar. tadi Iya. pakai yang di prakerja mirip ya? Benar. Oke, Kayak oke, gitu. oke. Jadi sebenarnya sih lebih ke pelatihan, fokusin ke pelatihannya aja, kemampuannya aja. Anggap insentif tuh kayak bonus aja lah buat kita, kayak gitu. Kalau pelatihannya mau online atau offline, kamu pilih mana? Tergantung ya jenis pelatihannya, tapi oke. tergantung juga kayak akuntansi nih misalnya. Emang sih lebih enak offline sebenarnya akuntansi itu karena kan itu pengertian orang kan beda-beda kalau akuntansi itu. Tapi kalau misalnya pelatihan yang emang umum gitu bisa kok online. Tapi misalnya nih akuntansi, karena aku emang basicnya akuntansi, jadi kan nyambung, ngerti lah apa yang dimaksud sama tutor. Kalau misalnya orang tamatan SMA nih, ngambil akuntansi, kan dia mungkin agak kagok gitu Iya, ya, ini betul, apa betul. sih, kayak gitu. Mungkin perlu offline-nya Oke, gitu. berarti
Kalau dari kamu sendiri, pelatihan offline akan lebih menarik. Iya, lebih kayak interaktif lah kita bisa kalau misalnya online tuh kan gangguan sinyal, gangguan apa gitu kan banyak gangguannya kalau online. Dan bisa ketemu secara fisik iya, itu jadi hal menarik ya buat kamu ya. Nambah teman, nambah apa gitu kan. Buktinya kamu bisa keterima ke prakerja dari rekomendasi teman prakerja temenku, lainnya. Kayak dari mulut ke mulut gitu loh. Gitu. Tunggu aja kita bakal ada pelatihan offline mungkin. Oh ya. Gak tahu, doakan aja. Itu lebih bagus lagi kayak kita lebih berbaur gitu loh Kak, lebih gini gitu. Oke. Terus kalau misalnya kamu dikasih saldo pelatihan lagi, apa yang kemudian kamu mau ambil? Karena akuntansi aku rasa udah cukup, kayak aku nggak mau ngambil di luar akuntansi sih Kak. Aku tuh tertarik ke digital marketing gitu. Aku tuh sebenarnya pengen kerja tuh kayak di startup gitu kan. Nah itu tuh nggak cukup dari cuman pendidikanku doang. Apalagi startup kan ilmunya makin bertambah terus kan ngikutin zaman kan gitu. Jadi aku mau ngambil kayak digital marketing, FBS yang kayak ads gitu sih Kak. Oke. Sekarang kamu boleh ngasih closing statement nih buat teman-teman yang baru mau mendaftar ataupun alumni Kartu Prakerja. Boleh disampaikan mungkin apa nih? Oke, buat yang mau mendaftar di Kartu Prakerja, jangan pernah putus semangat, terus aja dicoba. Karena kan gratis kan kita, kayak nothing tulus aja kalau keterima. Ya bersyukur, kalau enggak coba lagi, coba aja terus sampai dapat. Dan jangan lupa uangnya dihabisin. Benar-benar dihabisin. Aku aja yang kayak sisa 50.000 tuh kayak kasihan. Apalagi kalian yang masih banyak tuh aku gregetan kadang-kadang. Itu dihabisin. Dan buat alumninya, semoga dengan pelatihan di Kartu Prakerja kalian bisa meningkatkan kompetensi, meningkatkan kayak apa ya, dari sebelumnya yang rendah misalnya dari bisa ningkatin diri lagi ke yang lebih baik gitu sih. Kalau kamu punya kesempatan buat ngumpul alumni Kartu Prakerja sebalik, kira-kira kamu bakal datang nggak? Datang dong. Bisa sambil ketemu, sambil sharing-sharing juga. Oke, thank you ya iya, semuanya. sama-sama. Dadah. Oke, sekian podcast hari ini. Buat teman-teman yang punya saran siapa lagi mau kita wawancara, jangan lupa tulisin di kolom komen ya. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe video ini. Dadah!